Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya berjamaah. I'tikaf dan penantian waktu Isya ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Seandainya ada yang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan solusi dan jalan keluar. Dan seandainya ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas muqaddimah ilmu tauhid, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk seperti makhluk-makhluk lainnya, berposisi dan berfungsi sebagai bagian dari hubungan-hubungan kosmik di alam semesta, memakan dan dimakan, menghirup udara dan melepaskan unsur udara lainnya setelah melalui proses tertentu. Manusia tak hanya menempati posisi itu, ada posisi yang lebih tinggi, yaitu posisi sebagai abid, Abdullah, hamba Allah, karena ia tercipta pada hakikatnya untuk memenuhi fungsi tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi pengabdi kepadaku, kata Allah, pengibadah kepada Allah. Oleh karenanya, maka ketika ia memerankan fungsi-fungsi lain, tugas-tugas lain, itu sifatnya sekundari dan komplementer, pelengkap, dangdang bahasa kita. Tugas utamanya sebagai penyembah Allah. Tugas-tugas lainnya banyak sekali, ada yang guru, ada yang ustadz, ada yang pedagang, ada yang petani, dan segala macam. Tak hanya itu, manusia juga diberikan peran oleh Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya pengganti. Ada dua arti khalifah. Yang pertama pengganti, pengganti generasi sebelumnya dan akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Maka segala kebajikan yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu, kita upayakan untuk mempertahankannya. Jadi al-akhdu bil qadimis salih, apa-apa yang diwariskan oleh generasi terdahulu yang baik-baik, itu kita jaga, kita pelihara, dan berupaya agar kebajikan-kebajikan itu bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya di semua sisi. Sisi alam semesta, fisik, bentuk alam, kondisi alam alamiah, juga yang non fisik. Yang non fisik misalnya budaya, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, perilaku yang baik-baik dari generasi terdahulu kita amalkan, kita lanjutkan, dan kita wariskan yang baik-baik untuk masa mendatang. Kita bentengi generasi mendatang, jangan sampai perilaku dan tradisi mereka dirusak oleh
tradisi baru yang belum tentu baik. Kalau bisa lebih baik lagi daripada generasi kita. Itu khalifah makna yang pertama. Makna yang kedua, khalifah itu adalah sultan, penguasa. Dari ungkapan ini nanti terbentuk karena satu akar kata khilafah. Apa arti khilafah? Kekuasaan. Kekuasaan yang menaungi umat Islam seluruh dunia itu khilafah. Orang yang berkuasa yang akan melindungi, mengayomi umat Islam disebut dengan khalifah. Jadi terma atau istilah khilafah, istilah khalifah ini bukan istilah teroris. Jangan nanti karena ada penguasa atau segelintir oknum penguasa menganggap ormas-ormas tertentu yang menyebut-nyebut nama khalifah itu sebagai jejaring teroris, itu penguasanya yang terbatas kemampuannya. Nggak boleh bilang-bilang dungu, goblok, nggak boleh. Ditangkap kayak apa? Kayak Rocky Gerung. Tapi ilmu mereka, oknum-oknum itu belum memadai. Artinya mestinya dia baca sejarah, dia pelajari semua data yang ada bahwa masa kekhalifahan umat Islam itu berlangsung ribuan tahun. Umat Islam bertahan seperti ini karena ada penguasa sedunia yang melindungi umat Islam. Dan itu berlangsung 1300 tahun. Jadi baru 100 tahun umat Islam tidak ada khalifah. Jadi kalau ada yang mengatakan khalifah atau khilafah itu utopia, khilafah itu mimpi, nanya dia ini ngomongnya lagi mimpi atau lagi tidur. Karena 1300 usia Islam di muka bumi ini di bawah naungan khalifah. Baru 100 tahun nggak ada khalifah. Jadi kalau dia bilang khilafah itu utopia atau impian, itu kan dia yang bermimpi. Karena usia alam semesta ini kan bukan dimulai kemarin lalu berakhir esok pagi kan. Udah ribuan tahun yang lalu. Dalam ribuan tahun itu umat Islam ada khalifah. Baru dalam 100 tahun terakhir inilah umat Islam tidak memiliki khalifah. Dan makanya umat Islam tertindas di mana-mana. Palestina, Rohingya, negara-negara pecahan Rusia, kemudian saya nggak tahu nama-nama lagi daerah lain. Banyak sekali umat Islam yang mengalami ketertindasan dan kezaliman ketika tidak ada di bawah naungan khalifah. Saya bukan mengajak kita untuk mendirikan khalifah orang ini, bukan. Itu nggak penting. Yang penting bagi saya sekarang adalah bahwa kita ingin mengetahui ungkapan-ungkapan itu, jangan sampai kita dibodohi oleh orang bodoh. Kalau dibodohi oleh orang pintar, nggak apa-apa lah. Ini dibodohi oleh orang bodoh. Ada yang nggak punya ijazah, ada yang nggak tamat sekolah kan. Itu memberikan uraian-uraian yang katakanlah memutarbalikkan fakta. Karena mereka bukan mutarbalikkan, karena mereka memang nggak tahu. Pernah ada yang memberikan kuliah umum dulu, walaupun dia menteri, tapi menterinya menteri nggak tamat sekolah. Dia hujat-hujatlah khilafah itu, karena dia memang nggak ngerti. Sekolah aja nggak tamat, ijazah yang ada. Tapi yang saya sedihkan ada profesor yang ngangguk-ngangguk, entah ngantuk pun tahu ya kan itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita dibodohi oleh orang-orang bodoh. Jadi itu dia. Intinya mukaddimah ilmu tauhid itu memperkenalkan manusia sebagai makhluk, kemudian manusia sebagai hamba Allah, dan manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah yang pertama adalah sebagai pengganti generasi sebelumnya dan akan mewariskan kepada penggantinya nanti, mewariskan dunia kepada penggantinya. Dan khalifah makna yang kedua adalah penguasa atau kekuasaan. Dari mana ini diperoleh? Dari ilmu. Wa'allama Adamal asma. Bapak Ibu ya, itu ringkasan pertemuan yang lalu, agak panjang ringkasannya. Ini ringkasan yang panjang namanya. Nah, lalu kita masuk pembahasan pertama ilmu tauhid. Dalam buku yang saya tulis, yang ketika saya bawa kemari diborong oleh si Om semua. Jadi kan
Nggak sempat lagi saya jual kan. Borong. Oke. Jadi dalam buku itu ilmu tauhid itu diberikan pengertian sebagai ilmu yang memberikan penjelasan, uraian, bukti, data, analisis yang argumentatif agar orang-orang meyakini, mengakui, meyakini, mempertahankan, bahkan memperjuangkan keyakinan tentang bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu tidak ada duanya, bahwa Allah adalah satu-satunya, bahwa Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Apapun yang terjadi di alam semesta itu kendalinya ada pada Allah. Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang wahid. Wahid artinya tak ada penyanding, tak ada pembanding, apalagi penanding. Penanding itu lawan maksudnya. Nggak ada mitra kerja, nggak ada saingan, kompetitor, nggak ada lawan kerja, dan juga tidak ada yang membantunya untuk bekerja. Mungkin dalam benak Bapak Ibu terbersit pikiran, bagaimana dengan malaikat? Nah, malaikat nanti akan kita bahas secara tersendiri. Malaikat itu bukan pembantu Allah. Malaikat itu pembantu alam semesta. Malaikat itu pembantu manusia. Kenapa? Karena manusia nggak mampu melakukan segala-galanya. Allah nggak perlu pembantu. Jadi malaikat itu bukan pembantu Allah. Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Allah ciptakan malaikat untuk kepentingan makhluk-makhluk Allah lainnya yang ada di alam semesta. Jadi harus kita yakini ini. Itu makna wahid. Wahid tak perlu pembantu. Wahid tak perlu penyokong. Wahid nggak perlu pembela. Allah maha mampu membela dirinya sendiri, maha mampu menolong dirinya sendiri, maha mampu melindungi dirinya sendiri, maha mampu melakukan segala-galanya sendiri. Ini makna Allah wahid, Allah tunggal, Allah esa. Dan puncak daripada wahid nanti ahad. Isim tafdil dari wahid adalah ahad. Ahad itu puncak ketunggalan daripada wahid. Apa maksudnya? Betul-betul satu, yang satunya tak ada bagian sedikit pun lagi. Kita ambil contoh ini. Ini satu sekarang botolnya. Ketika kita katakan botol ini wahid, satu, nggak ada botol lain di sini. Nah, itu maksudnya. Wahid. Botol yang satu. Berarti nggak ada botol lain. Tapi kalau dibilang ini ahad, seandainya kita bilang ini ahad, maka botol ini nggak ada bagian sedikit pun daripada dirinya. Apa maksud nggak ada bagian? Nggak ada bagian atas, bagian bawah, kiri, kanan, luar, dalam. Nggak ada. Oleh karena itu, ini bukan ahad. Ini bisa kita bilang wahid, karena tidak ada yang lain. Di sini, di tempat lain ada. Di sini nggak ada yang lain. Kan nggak ada kan, si nggak ada, Ustaz Khalis nggak ada. Di sini kita bisa bilang wahid, tapi nggak bisa kita bilang ahad. Kenapa? Karena ahad itu adalah tunggal yang tidak ada bagian. Saking tunggalnya dia nggak bisa diuraikan dalam benak dan pikiran kita, betul-betul tunggal. Gitu dah. Makanya saya bilang nggak ada contoh ahad itu. Yang ada hanya ada dalam i'tikad, yang ada hanya dalam keyakinan. Manusia itu wahid, tapi nggak akan pernah menjadi ahad. Kenapa? Karena ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian kiri, ada bagian kanan, ada bagian kulit, bagian tulang, bagian daging, bagian darah, bagian gapah, banyak sekali bagian manusia ini kan. Karena manusia banyak bagian, maka manusia banyak keperluan, banyak kebutuhan agar bagian-bagiannya itu bisa berfungsi maksimal. Kulit perlu kepada baju, ada juga yang perlu kepada lotion kan, perlu kepada sabun untuk mandi. Daging
perlu kepada apa? Lemak. Lemak perlu kepada makanan, perlu kepada mineral, perlu kepada vitamin. Jadi 4 sehat 8 sempurna makanan manusia kan. Kenapa? Untuk mensinergikan bagian-bagian dari dirinya. Tulang perlu kalsium. Apalagi urat perlu, saya nggak tahu, nggak mampu menjelaskan semua. Intinya manusia itu banyak perlunya. Kenapa? Karena manusia bukan ahad. Allah ahad, tunggal, nggak ada bagian-bagian dan nggak ada perlu apapun. Allah nggak perlu apapun. Allah nggak perlu makan, nggak perlu minum. Mana yang udah buka kauri? Tadi Ustaz Halis bisi ada nasi kameng singa. Jadi tanya buka kauri, kita bikin kenduri itu untuk kita, untuk orang-orang, untuk manusia, nggak ada untuk Allah. Kurban untuk kita kan? Udah disembelih berapa ekor kurban? Padumbo, 20 kurang. 30-an ekor lembu disembelih, dibagi-bagi untuk orang miskin, ya juga untuk warga, untuk beberapa pihak. Nggak ada ke Allah. La yanalallah luhumuha wala dima'uha. Nggak sampai ke Allah itu, darahnya dagingnya nggak sampai ke kita. Apa juga yang sampai? Walaki yanaluhut taqwa minkum. Ketakwaan, kepatuhan, ketaatan, kerelaan, keikhlasan itu sampai kepada Allah. Bayangkan, satu ekor lembu 20 juta, 25 juta rela kita sumbangkan untuk dibeli, untuk dibagi oleh orang. Coba kalau dijual, kita bawa ke Mahirah atau ke pasar, Berawi ya, potong-potong udah berapa dapat duit. Atau kambing itu juga, kambing kan paling kurang 3 juta 4 juta sekarang, tapi kita sembelih, kita bagi-bagi untuk orang, kita rela. Nah, kerelaan itulah yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya. Allah nggak butuh daging, Allah nggak butuh makanan, Allah nggak butuh minuman. Bukan hanya makanan dan minuman, Allah juga tak butuh penghargaan, pengagungan, kemuliaan, kehormatan, penyembahan, pemujaan. Allah nggak butuh itu. Kenapa juga kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Ibadah itu diperintahkan oleh Allah agar kita mendapatkan kemanfaatan yang besar dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Apa manfaat daripada ibadah itu? Sebahagian itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Meskipun ada yang belum dijelaskan, atau memang tak akan pernah mampu dijelaskan oleh manusia. Yang sudah dijelaskan apa itu? Yang sudah dijelaskan itu yang pernah saya baca, itu yushiru zakiya ahadin, menunjukkan kecerdasan seseorang. Ibadah itu pertanda seseorang itu cerdas. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pernah melihat orang jarang ke masjid, itu jangan anggap orang pintar tuh. Dan ciri orang pintar bukan minum tolak angin, itu dulu. Cara atau tanda orang pintar itu adalah orang yang ke masjid. Jadi yushiru zakiya ahadin, menunjukkan kecerdasan seseorang. Bagaimana alur pemahamannya? Bagaimana penjelasan bahwa orang yang rajin ibadah itu adalah orang yang pintar, adalah orang yang cerdas? Penjelasannya begini. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu kan akan berterima kasih kepada kita. Sebaliknya, kalau seseorang berbuat baik kepada kita, kita pun akan berterima kasih kepada dia. Pak Ibu, sikap terima kasih saling menghargai ini ada dalam masyarakat bodoh apa dalam masyarakat berperadaban tinggi? Ini kata penulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Maaf, ketika kita memberikan bantuan atau menyalurkan bantuan kepada masyarakat suku terasing, Papua dalam sana, bukan Papua sekarang,
yang jauh-jauh lah, suku pedalaman, bila perlu suku terasing, seperti suku Kubu di Jambi yang betul-betul terasing. Apa sikap mereka? Disumpit kita, piu, ditiupnya, pau, kena kita. Itu kita menyalurkan bantuan ke mereka. Bukan terima kasih yang dapat. Masyarakat primitif kan kalau melihat orang lain itu dianggap orang lain itu musuh dan dibunuh semua. Setelah dibunuh sebanyak-banyaknya, dikumpulin kan tengkorak-tengkoraknya di dalam gua-gua mereka. Lalu mereka menunjukkan peradaban mereka adalah peradaban yang maju karena mampu membunuh orang sebanyak-banyaknya, kan itu. Semakin tinggi peradaban manusia adalah semakin terbuka. Makanya orang mau bekerja sama, orang mau menganggap orang lain sebagai sahabat, sebagai saudara. Disitulah muncul terima kasih, saling menghargai satu sama lain. Jadi orang kalau nggak bisa menghargai orang lain, itu pertanda, itu isyarat bahwa dia tingkat kecerdasannya sangat rendah. Buktinya tadi orang primitif kan, orang primitif itu nggak bisa menghargai orang kan, karena peradabannya masih sangat rendah. Di bawah primitif lagi, ya hewan, binatang kan, binatang kan susah sekali bisa menghargai binatang lain kan. Bapak Ibu kalau pernah nengok ada anjing di situ, lalu kucing lewat, apa kucing minta izin di depan anjing? Kan enggak. Malah kan begitu kan. Saling menyerang. Manusia yang saling menyerang itu manusia yang berperadaban sangat rendah. Ini satu dulu, bahwa tanda orang cerdas itu ketika menghargai orang lain. Kalau dibantu dia akan berterima kasih. Kalau ditolong dia akan berupaya untuk membalas pertolongan itu. Nah sekarang pertanyaannya, pernahkah kita dibantu oleh Allah? Bukan pertanyaan, bukan seperti itu pertanyaan yang benar kan? Selalu, bukankah kita selalu kita diberikan segala-galanya oleh Allah? Makanan, minuman, udara, kehidupan, ketenangan, kenyamanan, apa lagi? Dan coba kita urut-urut, coba kita ingat-ingat, ada nggak yang kita miliki sekarang yang bukan pemberian Allah? Ada nggak yang ada pada kita saat ini yang bukan pemberian Allah? Ada mata, telinga, hidung, kaki, tangan, kulit, daging, segala macam. Kemudian yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan, yang kita pakai. Ada nggak yang tidak diberikan oleh Allah? Maksudnya bukan Allah sebagai pemberinya? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, maka orang cerdas dia akan berbuat baik kepada pihak yang telah memberikan banyak hal untuk dia. Masyarakat yang maju adalah ketika ditolong oleh orang lain dia membalas kebajikan orang lain. Itu masyarakat yang terdidik, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang maju. Makanya kita akan beribadah kepada Allah dengan segenap kemampuan kita, karena Allah telah berbaik untuk kita dalam segala-galanya. Kenapa kita mau beribadah kepada Allah? Karena Allah baik, karena kita cerdas. Kecerdasanlah yang menggiring kita untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh itu, kita butuh. Pada saat kita bersujud, pada saat kita ke masjid, seakan-akan kita sedang mendeklarasikan kepada isi alam semesta lainnya. Hei kambing, hei kucing, hei anjing, kalian nggak paham ini. Ini urusan orang pandai, ini urusan makhluk cerdas. Azan berkumandang, ayam berkokok juga kan. Maksudnya terbangun dia. Tapi apa dia berwudu lalu sholat? Kan enggak. Lalu apakah kita bangun gerehem-gerehem aja lalu tidur lagi? Apa beda kita dengan ayam? Kan? Maka kita bilang sama ayam, walaupun secara verbal, kata-kata kita nggak ngomong apa-apa, tetapi secara tindakan, perilaku, kita bilang sama ayam, sama kucing, kalian nggak kayak kami. Ya. Saya berbeda dengan kalian. Saya ke masjid kalau adzan berkumandang. Saya salat kalau sudah sampai waktunya. Saya beribadah kepada Allah. Gitu dia. Karena kita cerdas.
Jadi menunjukkan kecerdasan. Jadi sekali lagi Allah tak butuh pujian-pujian kita, pengagungan kita, bahkan penyembahan kita sekalipun Allah tak butuh. Syukur kita itulah in syakartum la azidannakum, kan? Begitu kita bersyukur, Allah tambahkan rezeki untuk kita. Dulu ketika saya masih kuliah, saya mengira saat saya bersyukur bertambah rezeki, dalam arti kalau zaman dulu kan kirim wesel, nanti dikirim wesel lagi gitu. Rupanya bukan itu saja makna tambahan. Tambahan dari Allah bukan hanya dalam bentuk angka-angka. Dengan uang misalnya 100.000 ketika kita bersyukur, 100.000 itu menjadi cukup. Itu ada tambahan dari Allah. Tambahan apa? Tambahan fadilahnya, tambahan keberkahannya pada uang yang angkanya tak bertambah tetapi manfaatnya bertambah karena kita bersyukur. Naik sepeda motor itu nyaman sekali, Pak, kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita nggak bersyukur, susah kali naik sepeda motor tuh. Kak kena angin, kak kena hujan, kak kena uro. Tinggal ke motor, alah dak nak motor kemangat. Sedang bawa sepeda motor teringat dak nak, andai kata mobil, andai mobil itu sengsara kali kita bawa sepeda motor. Bawa mobil gitu juga. Mobil rendahan, mobil murah-murah seperti mobil saya, nggak enak kalau dikemudikan, kalau teringat CR-V misalnya, kan. Nggak enak dikemudikan. Coba kalau CR-V masuk jalan tol nggak goyang gitu. Kalau Avanza takut-takut terbang pula nanti dia, kan. Sengsara kita, stres kita kalau kita nggak bersyukur. Tetapi ketika kita bersyukur, walaupun Avanza bisa membawa saya ke Nagan, bisa membawa saya ke Tamiang, nyamannya. Itu kenyamanan itu azidannakum, itu Allah tambahkan untuk kita. Untuk apa naik CR-V kalau pikiran cawa-cawa, kan? Itu tetap sengsara karena teringat Fortune, teringat yang lain-lain lagi. Teringat Alphard lagi. Kayak mana ya Alphard? Nggak enak CR-V ini, pasti lebih enak apa? Sengsara juga. Jadi itu makna la azidannakum. Gaji 1 juta bisa berharga, sedangkan gaji 10 juta bisa tak berharga di tangan orang-orang tak bersyukur. Gaji 1 juta menjadi sangat berharga di tangan orang-orang bersyukur. Itu juga bermakna la azidannakum. Walaupun Bapak Ibu berbahagia, teman-teman kita yang sekarang yang psikologi Islam itu sudah melakukan tes riset lagi ini. Terus menerus mereka bikin kelompok-kelompok penelitian. Satu di antaranya teman saya itu mencoba terus melakukan penelitian-penelitian dengan mengangkat isu-isu kontemporer yang merujuk kepada Al-Quran. Dulu tentang sedekah itu lama itu. Mereka teliti sampai 5-6 tahun kalau saya nggak salah. Bahwa sedekah itu melipat gandakan rezeki, itu sudah terbukti secara laboratori. Diperiksa otak orang setelah bersedekah dengan detektor otak, detektor perasaan. Sekarang sedang diteliti syukur gitu juga, bahwa orang bersyukur tuh sebesar mana pengaruh ketika seorang bersyukur itu dengan penambahan income dia. Dan sudah mulai terbuka. Saya karena belum membaca semua hasil penelitian, belum berani saya ngomong. Ada kawan saya di situ salah satunya. Artinya ketika seseorang bersyukur atas perolehan pendapatannya, atas gajinya, itu semangat kerjanya naik lagi dia. Jadi ada beberapa simpul otak di dalam pikirannya itu, simpul saraf dalam otaknya itu memuai lebih kuat yang memotivasi dia untuk bekerja lebih maksimal sehingga dia akan memperoleh rezeki yang lebih banyak. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang bersyukur itu sebenarnya bukan untuk Allah dia bersyukur, untuk dirinya. Ketika dia bersyukur, dia yang mendapatkan dampak positif daripada syukur itu. Itu maksudnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang nggak mau bersyukur kepada Allah tak butuh, itu kan artinya. Allah ghaniyyun hamid, Allah itu kaya. Allah tuh nggak perlu dipuji karena memang Allah terpuji.
Allah tak butuh penghargaan karena memang Allah sangat berharga. Ini maknanya betapa, sekali lagi, betapa Al-Ahad itu adalah Allah yang tunggal, saking tunggalnya nggak ada bagian, dan karena nggak ada bagian-bagian, Allah nggak butuh kepada apapun. Karena Allah tak butuh kepada apapun, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita semuanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali semuanya untuk kalian. Dan ketika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu pun semua akan kembali untuk kalian. Yang menarik Bapak Ibu ya, Imam Ar-Razi itu abad ke-7 kan, itu memberikan tafsiran sekali bahwa ahsantum itu bukan hanya balasan surga, yang itu sudah pasti, tetapi juga balasan dunia. Ketika kita berbuat baik, kita akan memperoleh balasan dari kebaikan itu di dunia dan di akhirat, kata Ar-Razi. Bukan hanya di akhirat, karena akhirat terlalu jauh. Apalagi kalau kita ngomong sama orang milenial nih. Kalau kita bilang, jangan makan haram, nanti disiksa di neraka. Aneh peduli. Nyonya habis kuih yang tanpa gitu. Langsung takutnya. Dulu tahun 2000 berapa itu pemerintah Kota Banda Aceh, Pak Jalal di sini, itu pernah membuat semacam, waktu tanya orang MPU Sawi Khalis kan, ada dibuat apa itu penyuluhan anti narkoba waktu itu ya, penyuluhan anti narkoba. Ibu-ibu di Banda Aceh itu takut sekali kalau anaknya itu masuk penjara gara-gara narkoba, takut sekali. Waktu saya tanya, apa ibu nggak takut neraka? Itu dia mereka. Hang dijukun anak takut. Tapi mau dibilang takut, ya memang nggak takut kan? Macam mana? Artinya orang-orang yang hidup di zaman modern ini, kalau kita takutkan dengan neraka, mereka nggak takut, atau sekurang-kurangnya kurang takut. Tapi kalau kita takutkan dengan penjara, dengan tampar, dengan penyiksaan, dengan penangkapan, itu cepat sekali mereka cemas. Mahasiswa yang kita ngajar sekarang, misalnya kita berikan tes kali, kita berikan ujian, lalu kita bilang nggak boleh nyontek, nggak boleh buka catatan, nggak boleh buka googling dan segala macam. Siapa yang buka nanti berdosa. Nggak takut mereka, ada aja kopean, berani dia buka, nggak takut dosa. Tapi coba bilang, kalau ada yang buka, saya nggak tegur, tapi langsung tidak saya luluskan. Saya nggak suka menegur orang. Begitu saya tahu ada yang membuka kopean atau ada yang pegang HP saat sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tandai dia, dan dia tidak akan lulus selama-lamanya dengan saya. Itu berkeringat mereka. Artinya apa? Orang sekarang itu lebih takut yang dekat, yang nyata. Ini pengaruh positivistik, pengaruh aliran filsafat Auguste Comte, aliran positivistik namanya. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita sekarang bahwa tauhid itu mengajarkan Allah Esa, Allah tunggal, karena tunggal tak ada bagian, karena tak bagian Allah tak ada kebutuhan, dan Allah tak butuh apapun dari manusia. Ketika manusia melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali kepada dirinya. Dan ketika manusia melakukan kebaikan, enggak terlalu lama menunggu. Jangan dikira ini harus mati dulu lah. Ini kalau saya sedekah lama kali dapat hasilnya, ribuan tahun. Enggak. Ulama Islam sekali lagi, Ar-Razi menyebutkan, balasan dari kebajikan yang kita lakukan ini ada di dunia dan ada pula di akhirat. Begitu kita melakukan kebaikan, spontan kita mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan itu. Lalu apa Allah nggak ada urusan sibuk ngurus kita? Bukan itu. Allah maha tahu, Allah maha kaya, Allah maha luas pengetahuannya, Allah maha berkuasa, Allah mampu menggerakkan segala-galanya untuk membawa keuntungan-keuntungan dan balasan-balasan baik atas kebaikan yang kita lakukan. Dan kebajikan selalu diidamkan oleh semua orang.
Kami dulu pernah nangkap maling waktu saya masih lajang tinggal di Rukoh, nangkap maling. Setelah kami tinju sekali seorang, maling itu kami tanya, udah punya istri, baru kawin, kalau kamu punya anak, mau dikemanakan anak kamu? Hai, lunjuk badaya. Nah, coba tengok. Maling kan, maling dia menginginkan kebajikan dia. Nggak ada seorang pun yang nggak menginginkan kebajikan. Cak Nun dulu pernah nulis di majalah Tempo, zaman-zaman kita kuliah dulu sekali, dia pernah mewawancarai pelacur. Ketika ditanya pelacur, kalau kamu punya anak, anakmu mau nggak jadi lonte? Katanya jadi pelacur. Nggak mau katanya. Saya ingin anak saya menjadi anak yang salihah. Nah, coba. Artinya semua orang menginginkan kebajikan. Maka ketika kita melakukan kebajikan, orang akan secara spontan menghargai. Tengok, ada nggak orang baik di sebuah kampung itu yang dibully, yang dialienasi, yang disisihkan dari kehidupan? Kalau ada si om ngajak kenyong, itu pasti yang jamaah subuh semua diajak kan. Kenapa? Karena orang baik itu dihargai. Karena kebaikan itu ditunggu, dinanti oleh semua orang. Nah, itulah artinya Allah tak butuh kebaikan kita, Allah tak butuh apapun dari kita. Kitalah sesama kita yang membutuhkan itu. Barang siapa yang melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu. Di akhirat lebih-lebih lagi. Sejak di dunia pun dia sudah mendapatkan balasan dari kebajikan-kebajikan tersebut. Nah, ini tauhid, mengesahkan Allah seesa-esanya. Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Kalau tadi Allah wahid, tak ada pembanding, tak ada penyanding. Sekarang Allah ahad, Allah tak ada bagian, Allah tak butuh. Dan kita melakukan kebajikan itu akan membawa manfaat untuk kita, bukan untuk Allah. Kami hotel kan? Jadi untuk pekan depan itu, silakan Ustaz. Oh, 5 menit lagi. Untuk pekan-pekan mendatang kita buka lagi buku itu, halaman kita ambil halaman 2, halaman 3 dan selanjutnya. Bahwa tauhid itu memang mendidik hati dia, bukan mendidik nalar. Edukasi tauhid ini adalah untuk pengayaan hati, bukan untuk memperkuat argumentasi. Ini kalau udah belajar tauhid Ustaz Samsul untuk cara berdebat, pandai pidato, enggak, bukan. Tapi tauhid ini adalah untuk mencerdaskan hati kita. Dengan kecerdasan hati, maka kita akan terdorong untuk melakukan kebajikan, untuk menambah ketaatan, meningkatkan ketakwaan, rajin beribadah. Ayo jika rajin Ustaz, itulah rajin selama ini itu akan semakin diperkuat, semakin diverifikasi oleh pengetahuan tauhid yang kita pelajari dan yang akan kita pelajari lagi. Dan sesekali ada masa-masa jenuh kita untuk beribadah, untuk buat kebaikan, maka kejenuhan itu segera akan sirna dengan tambahan-tambahan nutrisi hati ya. Ilmu tauhid ini akan menutrisi, akan membuat hati kita menjadi terisi. InsyaAllah kita lanjutkan pekan-pekan mendatang. Semoga Allah meridai i'tikaf kita malam ini, juga penantian waktu salat Isya serta tafakuh fi din kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.